Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh Jawaharlal Nehru mengatakan bahwasanya budaya adalah perlebaran dari pikiran dan jiwa. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif dengan NIM 2311020015 akan mempresentasikan serta menjelaskan kembali tentang teori evolusi budaya dengan tokoh Morgan dengan cakupan sistem kekerabatan. Nah, pembahasan yang pertama adalah tentang konsep evolusi budaya itu sendiri. Yang kedua, bagaimana tokoh-tokohnya menjelaskan tentang evolusi budaya. Yang ketiga, asumsi dasar tentang teori evolusi tersebut. Yang keempat adalah bagaimanakah aplikasi atau penerapannya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah konsep dari teori evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Itu adalah dalam definisi yang secara umum. Kalau secara keseluruhan adalah yang dikatakan oleh teori budaya mengatakan bahwasanya evolusi itu adalah perubahan yang dilakukan dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang lebih kompleks. Yang dikatakan oleh Morgan pada umumnya. Nah, itulah konsep dari teori budaya itu sendiri. Yang kedua adalah tokoh-tokohnya. Kebanyakan tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang teori-teori kebudayaan adalah orang-orang barat atau orang-orang yang meneliti tentang teori-teori tersebut. Yang pertama ada Morgan, yang kedua Taylor, Herbert Spencer, dan lain-lain sebagainya. Nah, beliau-beliau ini meneliti dari abad ke-19. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh tersebut di abad ke-19 sudah menelitinya dari berbagai karakter. Selanjutnya adalah asumsi dasar teori tersebut. Asumsi dasar dari teori evolusi itu sendiri ada tiga. Yang pertama, kebiadaban. Yang kedua adalah barbarisme. Yang ketiga baru peradaban. Nah, menurut Morgan sendiri mengatakan bahwasanya dalam bukunya Ancient Society mengatakan bahwasanya mengasumsikan bahwasanya kebudayaan itu lahir dari tiga, kebiadaban, barbarisme, dan peradaban. Nah, dalam hal ini mengatakan bahwasanya kebiadaban dan barbarisme itu adalah suatu pola di mana manusia itu melakukan perubahan dengan cara-cara pemberontak, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak hati, kalau kita bisa bilang, kalau kita katakan dari awal yang sederhana. Itulah konsep yang dikeluarkan. Baru yang terakhir adalah peradaban, baru lahir yang namanya kebudayaan yang sebenarnya dalam bentuk tulisan. Dari berbagai literatur mengatakan seperti di dalam buku Sejarah Teori Antropologi yang ditulis oleh Paul Erikson mengatakan bahwasanya yang dikutip dari Morgan itu sendiri ada tiga mendefinisikan. Pertama barbarisme, kebiadaban, dan ketiga si peradaban itu sendiri. Yang selanjutnya, bagaimanakah penerapannya di dalam sistem kekerabatan. Nah, dalam hal ini saya memakai sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Kenapa matrilineal sangat 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 erat sekali eh, kedekatannya dengan Minangkabau atau perempuan lah istilahnya. Sistem matrilineal adalah suatu kekerabatan yang menitik beratkan kepada perempuan. Kalau kita mengacu ke dalam evolusi budaya itu sendiri adalah evolusi budaya yang yang dilakukan dengan dari bentuk yang sederhana kepada bentuk yang lebih kompleks. Nah, di dalam sistem kekerabatan itu sendiri, di dalam kita titik beratkan ke dalam matrilineal bahwasanya eh sesuatu yang dilahirkan dari rahim yang sudah lebih dahulu, atau sesuatu yang sudah ada seperti perempuan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Datuk Yus Perpatih mengatakan bahwasanya orang Minangkabau itu eh, membuat suatu sistem matrilineal bukan tanpa sebab, tetapi
ada sebab-sebab tertentu, sudah ada kesepakatan di sana. Seperti sudah disepakati oleh datuk-datuk mungkin atau petua-petua. Seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya orang Minangkabau itu bukan orang primitif atau orang yang bertitik tolak kepada kehidupan masa lalu seperti praaksara atau dan lain sebagainya. Tapi beliau tuh sudah memprediksi, orang-orang dulu tuh sudah memprediksi dan sudah eh, mencari jalan keluarnya di masa lalu. Jadi begitu. Nah, dari situlah orang Minangkabau berasumsi bahwasanya sistem matrilineal ini adalah suatu sistem yang pasti bisa membuatkan peradaban untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.